Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada sesi pembelajaran fisika. Pada sesi ini kita akan mengenal dan belajar tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Pertama-tama, kita pahami dulu konsep dan pengertian gerak lurus beraturan. Silahkan disimak animasi berikut. Seorang siswi bersepeda dari rumah ke sekolah, dengan 3 segmen lintasan yang berbeda. Lintasan 1, dari barat ke timur sejauh 400 meter, ditempuh dalam waktu 40 detik. Kemudian ke arah selatan sejauh 300 meter, ditempuh dalam waktu 30 detik. Dan terakhir ke timur sejauh 100 meter, ditempuh dalam waktu 10 detik. Dengan membandingkan jarak dan waktu tempuh tiap lintasan, ternyata, didapatkan nilai kelajuan tiap lintasan konstan, yaitu 10 meter per detik. Maka dapat disimpulkan, bahwa siswi tersebut melakukan gerak lurus beraturan atau GLB, karena bersepeda dengan kelajuan yang konstan tiap satuan waktu. Dari data perjalanan siswi yang bersepeda tadi, dapat kita olah menjadi sebuah grafik. Pada bagian atas, kita dapat melihat grafik jarak berbanding waktu, berbentuk linear dengan sudut kemiringan tertentu. Semakin besar sudut kemiringan, maka kelajuan atau kecepatan juga akan semakin besar. Sedangkan untuk grafik kecepatan berbanding waktu, berbentuk garis mendatar. Hal ini dikarenakan besar kelajuan atau kecepatan konstan setiap waktu. Sebuah konveyor bergerak dengan kecepatan konstan, 2 meter per detik. Jika panjang konveyor 80 meter, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut sebuah benda, dari ujung awal sampai ujung akhir konveyor? Kecepatan konstan 2 meter per detik, berarti 1 detiknya menempuh jarak 2 meter. Kalau untuk menempuh panjang 80 meter, berarti membutuhkan waktu berapa detik? Seperti contoh sebelumnya, Rina menaiki sepeda dari rumah ke sekolah, dengan kelajuan konstan 10 meter per detik. Kebetulan pada waktu yang sama, Tono berjalan ke rumah Rina dari sekolah, dengan kelajuan 6 meter per detik. Jika jarak rumah ke sekolah 800 meter, berapa detik mereka akan berpapasan? Kita buat dulu sketsa gambar permasalahannya, untuk mempermudah pemahaman. Jarak antara Rina dan Tono sejauh 800 meter. Rina bergerak dengan kecepatan konstan 10 meter per detik, dan Tono 6 meter per detik. Maka dapat kita simpulkan, bahwa jarak antara mereka berdua berkurang 16 meter per detik. Dari kesimpulan tersebut, kita bisa menghitung waktu mereka berdua berpapasan, yaitu jarak total 800 meter, dibagi total jarak yang mereka tempuh tiap detik, sebesar 16 meter. Kita juga dapat mencari jarak tempuh Rina dan Tono, ketika mereka berdua bertemu, dengan cara mengkalikan kecepatan Rina dan Tono dengan waktu berpapasan.
Polisi mengejar penjahat yang melarikan diri dengan sepeda motor, di mana posisi awal mereka berjarak sejauh 5 km. Polisi mengejar penjahat dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Jika penjahat melarikan diri dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, berapa waktu minimal yang dibutuhkan polisi untuk menangkap penjahat tersebut? Cara memecahkan masalah kasus 3 ini hampir sama dengan kasus 2. Bedanya pada kasus ini, tiap 1 jam jarak antara penjahat dengan polisi berkurang 10 km. Didapat dari selisih kecepatan polisi 70 km per jam dan penjahat 60 km per jam. Silahkan disimak keterangan di video berikut.